Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan The In My Lab video tugas saya. Jadi di sini saya akan mengulas minggu kemarin, yaitu kita membahas tentang proposal per kelompok. Nah, langsung aja. Kelompok pertama itu dari kelas A, kelompok pertama. Dia menceritakan hari ini cerita, esok adalah cerita. Hari ini cinta, besok adalah cerita. Nah, film ini tuh ceritanya menggambarkan kisah sejarah peran utamanya seorang mahasiswi yang sedang masa pencarian jati diri dan merasa kesepian gitu ya. Nah, konflik utamanya itu karena merentangkan emosionalnya gitu ya. Jadi Zara itu terjebak dalam hubungan toksik gitu dengan pacarnya sendiri yang bernama Reza yang manipulatif. Jadi konflik ini itu menyoroti fenomena hubungan tidak sehat di kalangan mahasiswi, termasuk manipulasi emosional gitu gitu. Nah, penyelesaian atau pesannya dalam film ini menunjukkan bahwa konseling kelompok berperan penting sebagai ruang aman gitu ya bagi Zara untuk menyadari bahwa hubungan tidak sehat menemukan kembali jati diri, dan akhirnya si Zara ini berani memutuskan hubungannya dengan pacarnya ini supaya bisa menjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, terusnya selanjutnya itu ada proposal dari kelompok 2 yang menceritakan tentang yang mereka tidak tahu. Jadi film ini tuh atau yang mereka buat itu menunjukkan realitas yang sering dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z sekarang, yaitu soal tekanan sosial dan perjuangan batin yang enggak kelihatan. Nah, poin-poin utamanya itu tokoh pertama yaitu menceritakan fokus ke Siva, seorang cewek yang masa kini sudah kelihatan sukses atau dia jadi direktur utama. Nah, masalah intinya di balik kesuksesannya ini, Siva menyimpan luka lama, trauma yang mereka tidak tahu. Jadi film ini tuh pakai teknik flashback buat ngasih lihat perjuangan dia dulu gitu sebelum jadi ada di titik ini gitu. Yang sering dia dibully, dijauhin oleh temen, terus pokoknya direndahkan lah oleh teman gitu. Terusnya kelompok pertama di kelas B yaitu menceritakan tentang luka yang terucap bullying di kampus itu ya. Nah, jadi film ini sebagai intinya laporan ini tuh atau film ini itu menceritakan tentang film dibuat karena kasus bullying, perundungan di lingkungan kampus itu nyata, sering tersembunyi bahkan dalam bentuk yang halus seperti hinaan verbal kayak dibully gitu ya, pengucilan atau sebagainya gitu. Jadi film ini tuh menunjukkan kalau bullying itu bukan bercanda, bukan dianggap sepele gitu ya, tapi bisa merusak mental dan menimbulkan trauma mendalam bagi mahasiswa atau mahasiswi. Jadi alurnya itu menceritakan tentang seorang mahasiswa bernama Liza yang menjadi korban bullying tersembunyi di kampus. Jadi Liza ini stres, cemas, dan menarik diri karena intimidasi yang dia terima. Titik sebaliknya adalah ketika Bunida, seorang konselor kampusnya ini, memberikan dukungan dan ruang aman gitu dengan bantuan konseling. Jadi si Liza ini mulai pulih dan kampus didorong untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Jadi pesan dari film ini tuh utamanya adalah pentingnya kepedulian, empati, dan keberanian untuk bersuara melawan bullying. Jadi film ini juga menyoroti peran penting ya dalam layanan konseling individual di kampus untuk membantu si korban ini memulihkan diri dari traumanya gitu. Begitu. Nah, proses produksinya itu pembuatan dibagi menjadi beberapa departemen gitu ya. Itunya gitu ya.
Nah, kelompok selanjutnya yaitu tentang persetanan kejantanan. Jadi film ini itu terinspirasi dari fenomena remaja yang mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif gitu ya, terutama komunikasi online komunitas online yang mengajak lebih itulah pokoknya. Nah, tokoh utamanya itu diperankan oleh Alex, umur 15 tahun, berubah menjadi agresif ya, pemarah, kayak terus pokoknya mudah emosional lah pokoknya karena tekanan keluarga dan terpengaruh grup digital gitu ya. Nah, masalah utamanya yang diangkat itu dalam kelompok ini tuh, Alex terpengaruh doktrin grup online yang merendahkan perempuan. Nah, terus hubungan keluarga tidak harmonis, terutama tekanan dari ayah gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu ada Alex mencari validasi di lingkungan yang salah begitu. Nah, tujuan film ini tuh intinya memberikan sudut pandang krisis tentang pengaruh media digital yang pola asuh. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.